uh, regulasi akuntansi keuangan ya. Nah, selain dari financial accounting theory ya, nanti juga saya membagikan bahan ya mengenai sudut pandang postmodernism ya dari accounting theory yang saya kirimkan via kolom chat ya. Jadi perkembangan teori akuntansi yang terkini dan ini saya bagikan ya bahannya untuk diapakan ya untuk ditambah ya atau juga perlu menjadi bahan bacaan ya terkait dengan seminar akuntansi teori akuntansi yang terkini. Oh ya, nanti saya kirim melalui WhatsApp aja lah ya. Saya kirim ke WhatsApp ya. Ya, baik. Jadi di sini jadi di sini terkait dengan bahwasannya suatu regulasi itu lahir gitu ya. Itu merupakan hasil dari pengujian teori gitu ya. Jadi kita memahami ya bahwasannya uh, pengesahan ya dari suatu teori akuntansi tersebut itu lahir gitu ya, melahirkan beberapa regulasi-regulasi gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan sudut pandang pemangku standar gitu ya. Artinya kalau kita mau menyusun standar itu semuanya adalah dari hasil apa gitu ya, hasil dari riset gitu ya, hasil dari teori gitu ya. Riset itu kan menimbulkan teori gitu ya. Lantas teori itu menjadi aturan ya. Apakah bisa menjadi aturan pasar modal atau juga bisa menjadi aturan POJK gitu ya. Nah, itu semuanya. Nah, tentu saja dalam hal ini adalah accounting standard setting ya is a very political process. Nah, untuk penyusunan standar akuntansi ini tidak lepas dari suatu proses politik gitu ya. Nah, kenapa dengan demikian ini adalah suatu proses politik gitu ya? Nah, karena kita bisa melihat ya bahwasannya uh, dia dikatakan sebagai suatu proses politik ya karena harus mengadopsi beberapa sudut pandang ya sudut pandang dari berbagai lembaga ya lembaga bidang yang ada berbagai pihak yang ada ya atau berbagai pemangku kepentingan yang ada ya atau disebut dengan broad cross section of account user. Nah, jadi berdasarkan dari sudut pandang itulah maka lahirlah standar ya dan relevansi ya atau juga potensi ekonomi dan juga dampak sosial dari proses penyusunan standar tersebut itu tentu saja ada ya. Dan bagaimana ya kita mau menguji teori lantas lahirlah regulasi. Nah, di sini kita harus memahami dulu ya gambaran dari akuntansi itu perlunya pengesahan atau tidak ya. Jadi suatu standar itu semuanya nggak lepas dari yang namanya proses politik gitu ya. Jadi tidak lepas dari semuanya proses politik, proses kekuasaan ya yang dalam hal ini berdampak ya dari berbagai pihak-pihak yang ada, effective parties gitu ya. Dan juga sudut pandang standar itu tidak lepas dari sudut pandang pasar gitu ya. Makanya lahirlah International Financial Reporting Standard gitu ya. Jadi International Financial IFRS gitu ya. IFRS itu ada tahun 2010 gitu kan. Karena ada perspektif pasar. Nah, tanpa adanya perspektif pasar, maka IFRS tidak ada ya. Nah, siapa yang diuntungkan? Ya, adalah stakeholder gitu ya. Jadi, informasi akuntansi ini akan menghasilkan ya yang menyesuaikan ya dengan demand dan juga supply. Dan inilah ya perspektif dari akuntansi itu mulai dari perspektif kepentingan sektor swasta gitu kan, ekonomi swasta atau juga kepentingan manajer gitu kan, atau juga kepentingan perusahaan corporate atau juga kepentingan yang lebih luas. Nah, itu ya. Maka dalam dikatakan private economic ini di sini kita gambarkan bagaimana. Nah, diasumsikan manajer itu dia menggunakan mengoperasikan bisnisnya untuk mendapatkan manfaat gitu ya, yang berdampak terhadap siapa? Terhadap shareholder dan juga debt holder.
Jadi sesuatu yang menarik di sini gitu ya, itu terkait dengan tindakan manajer nantinya. Nah, sehingga terjadilah kontraktual gitu ya, yang berdasarkan pada informasi akuntansi. Nah, dan juga organisasi tidak hanya menghasilkan informasi, ya, akan tetapi juga akan memfinalkan, ya, memfinalkan biaya modal yang diinginkan. Nah, itulah pendekatan private economic base, gitu ya. Private economic base berdasarkan insentif itu sangat tergantung pada pihak-pihak ya, dan juga aset yang ditempatkan. Nah, jadi semakin besar aset, maka ada insentif, gitu ya. Dan regulasi dibatasi terkait dengan metode akuntansi yang digunakan, terkait dengan penurunan kontrak efisiensi ya. Dan juga diasumsikan audit ini menempatkan ya terkait dengan regulasi adalah mereduce risk ya, dan terutama mereduce risk yang akan diemban oleh external stakeholder gitu ya. Nah, kenapa dapat hal ini mengandung reduce risk to external stakeholder gitu ya? Karena dengan adanya audit gitu ya, itu maka adanya biaya pemantauan. Nah, kalau dia biaya pemantauan ada, maka akan dilihat ya kesesuaiannya terkait dengan sesuai atau tidak sesuai ya dengan regulasi yang ada. Dan juga beberapa pihak-pihak yang melakukan kontraktual ini memungkinkan ya bahwasanya menimbulkan yang namanya cost of negotiation ya, biaya negosiasi. Nah, biaya negosiasi ini berbeda ya tiap investor. Kenapa? Ya karena setiap investor itu perlu informasi yang berbeda. Nah, sehingga biaya yang dinegosiasikan dengan kontrak tunggal kepada investor itu menginginkan adalah penyediaan informasi yang bebas ya. Nah, kalau dia perspektif apa gimana? Perspektif manajer. Nah, kalau dia perspektif manajer maka dampaknya kepada sistem remunerasi ya. Jadi remunerasi di masa yang akan datang, seorang manajer itu menginginkan tentu saja remunerasi yang besar. Nah, karena dia remunerasi yang besar gitu ya, maka mengharuskan gitu ya, maka mengharuskan seorang manajer itu bekerja untuk mencapai target ya, dan juga sesuai dengan kepentingan strategis ya, sehingga terjadilah penciptaan nilai perusahaan. Nah, jadi kalau udah terjadi penciptaan nilai perusahaan, ya kemudian juga termasuk dalamnya adalah mendapatkan titik optimal ya yang disediakan, gitu ya, maka kedudukan informasi akuntansi itu begitu penting. Maka tidak lepaslah penyusunan standar itu adalah market for manager argument ya dari perspektifnya manajer. Selain itu argumen yang lainnya yang terkait itu adalah perspektif pasar tenaga kerja ya. Artinya perspektif tenaga kerja menginginkan tenaga kerja itu beroperasi pada level yang efisien, sehingga informasi yang terkait dengan hal itu dikumpulkan ya, dikumpulkan sehingga dapatlah ditentukan future salaries ya. Artinya inilah yang dikatakan dengan capital market efficient. Ya, capital market efficient apabila ya informasi itu yang terkandung di dalamnya memang bisa menggambarkan perspektif ke depan, termasuk di dalamnya adalah perspektif employer. Nah, itu ya. Selain itu, juga adalah perspektifnya argumen market for corporate takeover argument. Jadi argumen-argumen dari sisi perspektifnya perusahaan. Nah, jadi dalam memahami organisasi, maka sebuah entitas tersebut ya dalam suatu organisasi itu semuanya bekerja dengan tim. Dan manajer itu akan memotivasi ya, tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah maksimalisasi nilai perusahaan. Apa itu maksimalisasi nilai perusahaan? Maksimalisasi nilai perusahaan adalah nilai harga saham yang stabil, kemudian laba yang tinggi dan efisiensi dalam operasi. Sehingga informasi yang dihasilkan dapat meminimalisir ya biaya modal, sehingga terciptalah yang namanya nilai perusahaan atau form value ya. Jadi asumsi manajer di sini adalah asumsi marginal cost ya, dan marginal cost itu bermanfaat memberikan informasi ya. Kemudian juga market for lemon argument. Nah, di sini artinya apa? Ya, tidak ada informasi yang dipandang sebagai suatu informasi yang buruk, tetap dia baik gitu ya. Di mana pasar menilai implikasinya terhadap organisasi. Kalau dia buruk, ada implikasinya, harus diungkapkan. Kalau dia baik, begitu juga ada implikasinya, juga harus didisclose ya, diungkapkan.
di mana seorang manajer itu akan memotivasi ya pengungkapan yang baik atau juga pengungkapan yang buruk ya. Jadi diasumsikan di sini adalah berdasarkan pada asumsi informasi itu haruslah berdasarkan yang wajib-wajib harus diungkapkan ya, atau disebut dengan disclose voluntarily oleh Skinner ya tahun 94. Dan juga pasar harus mengetahui ya apa saja informasi yang dihasilkan oleh manajer untuk diungkapkan. Itu yang disebut dengan Lemon's Argument ya. Jadi kerja manajer ya merupakan informasi bagi pasar ya kesimpulannya. Kemudian perspektif regulasi. Nah ini ya, jadi selain dari perspektif manajer, perspektif organisasi, ya kan, perspektifnya stakeholder juga harus ada menyesuaikan dengan perspektif penyusun regulator. Siapa itu? Otoritas pasar modal ya kan? Siapa itu? Government tax ya atau juga government secara menyeluruh. Kalau dia government secara menyeluruh udah kepada pihak otoritas pasar ini dia, pasar modal. Jadi informasi akuntansi itu harus didapatkan adalah informasi yang bebas ya, bersifat publik gitu ya. Dan juga informasi itu yang dihasilkan adalah yang bebas bias ya, free riders. Nah, jadi bebas bias artinya netral. Netral menyesuaikan dengan permintaan yang dapat diapakan ya, understand. Dan juga informasi yang dihasilkan menyesuaikan dengan regulasi dan berdampak ya terhadap pasar. Jadi ada nanti perspektif pasar merespon hal itu. Kemudian supply good should supply free good regulated. Artinya di sini kita harus menyusun standar berdasarkan pada hasil ya, yang menyesuaikan hasil dan hingga nanti regulasi lahir. Lantas di sini ada peranan yang namanya tangan-tangan tak terlihat ya, teori Keynes ya tahun berapa itu ya teori Keynes ini? Abad 15 ya, Keynesian ya, Adam Smith kan. Ya, dalam Adam Smith itu ada yang namanya peranan yang namanya invisible hand. Apa itu invisible hand? Nah, invisible hand adalah adanya tangan-tangan yang tak terlihat. Ya, tangan-tangan yang tak terlihat itulah dia kebijakan pemerintah. Kalau udah katanya bicara demand and supply, maka ada tangan yang tak terlihat. Siapa yang bisa menentukan uh, terciptanya keseimbangan, titik keseimbangan antara demand and supply itu? Yaitu invisible hand, tangan-tangan yang terlihat. Nah, jadi tangan-tangan yang tak terlihat inilah yang mengendalikan pasar, mekanisme pasar ya, dan juga yang melindungi beberapa pemangku pasar ya. Jadi pre-market argument di sini ya terkait dengan ya bagaimana mendistribusikan kekuasaan sehingga pasar itu tidak berat sebelah gitu ya. Jadi dengan kata lain Adam Smith menginginkan suatu kekuasaan yang memonopoli ya, yaitu intervensi pemerintah. Nah, itu ya perlunya intervensi pemerintah sehingga regulasi lahir. Nah, ini dikatakan dia perspektif regulasi. Jadi perspektif regulasi sesuai dengan teorinya Adam Smith yang disebut dengan invisible hand. Nah, tetapi Adam Smith di sini menyatakan bahwasanya suatu regulasi itu adalah untuk kepentingan publik, ya, karena informasi yang dihasilkan menyesuaikan dengan kepentingan publik. Nah, ini. Ya, mungkin ada yang mau diskusi, silakan ya. Baik, kita lanjutkan. Why was Smith work misrepresented? Gitu ya. Ya, disebabkan karena ya suatu praktik bisnis yang menarik di sini ya itu perlunya regulasi ya untuk mengaturnya. Nah, di sini ya. Oke, kemudian bicara yang namanya masalah regulasi. Nah, nanti ada kalau mau nyusun tesis gitu ya. Menyusun tesis ya bicaranya penerapan peraturan OJK. Ya kan bicaranya terkait dengan penerapan otoritas pasar modal. Bicaranya terkait dengan penerapan uh, peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu semua teorinya harus diambil yang namanya yang disebut dengan public interest theory. Itu harus masuk ya di tesisnya. Kemudian juga capture theory harus masuk. Kalau bicara penerapan peraturan, ya. Penerapan peraturan apa misalnya
undang-undang desa, ya kan, undang-undang desa, undang-undang apa pemerintahan daerah gitu kan. Ya, penerapan PP 12 gitu kan. Penerapan Permendagri nomor 77 tahun 2020 gitu kan. Nah, kalau bicaranya peraturan, maka ditanya teori yang tepat apa? Teori yang tepat adalah public interest theory ya. Capture theory, economic interest group theory. Tiga hal ini yang harus dimasukkan ya. Nah, itu ya yang perlu. Jadi nggak semata-mata kita gunakan agency teori, ya kan, signaling teori, tidak ya. Jadi public interest theory masuk, capture theory, economic interest group theory. Apa itu public interest theory? Nah, public interest theory itu adalah menempatkan manfaat manfaat dari sisi kemasyarakatan terkait dengan yang lebih menarik. Dan regulasi di sini menggambarkan ya bagaimana masyarakat itu bisa mengoperasikan, ya beroperasi dan menyesuaikan dengan kepentingan swasta. Nah, diasumsikan dalam hal ini perlunya arbiter, ya artinya pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, akan tetapi teori public interest theory ini juga tetap mengandung beberapa kelemahan ya, dikritik orang ya. Tingkat kritiknya diasumsikan adalah setiap aturan publik, setiap aturan pemerintah tentu saja sesuai nggak dengan pasar. Nah, itu kan. Jadi asumsi ekonomi pasar di sini menginginkan bahwasanya regulasi itu setidaknya disederhanakan. Ya karena dengan adanya regulasi maka bisa aja kan tidak ada tidak menyesuaikan dengan kepentingan pasar. Jadi asumsinya yang perlu dipertanyakan di sini adalah regulasi itu bisa mendukung nggak dari sisi cost. Nah ini kalau memang sesuai ya regulasi jalan aja. Tetapi kalau misalnya regulasi itu menyebabkan cost yang besar, ya tentu saja dikritik gitu ya. Criticism of public interest theory. Capture theory. Nah, kalau dia capture theory itu bagaimana? Jadi suatu teori yang berkaitan dengan apa ya, mengukur aturan atau juga beberapa kepentingan ya yang terkait dengan regulasi tersebut. Setiap regulasi itu ada yang diuntungkan, ya kan? Ada yang dilebihkan. Artinya ada yang mendapatkan manfaat besar setiap regulasi. Jadi regulasi itu menandai ya bahwasanya kepentingan publik itu menyesuaikan ya dan dia sifatnya seimbang. Nah, ini capture of accounting standard setting ya. Jadi dari sudut pandang standar akuntansi gimana? Nah, jadi dari sudut pandang standar akuntansi juga menyatakan berkaitan dengan hal ini diterapkan mengargumenkan bahwasanya profesi akuntansi harus dilakukan. Ya, artinya lobby-lobby harus dilakukan sebelum riset-riset yang dilakukan. Ya, artinya di sini selain pendekatan riset juga pendekatan yang disebut dengan lobby before the board established. Ya, dan juga memprioritaskan atau juga melakukan konsultasi ya. Kemudian juga melakukan apa ya submisi secara fast track gitu ya. Kemudian juga mengkritisi teori capture ini gitu ya. Ada juga gitu ya, tetap ada yang namanya juga teori. Ada tentu saja ada perspektif pihak-pihak lain. Tetapi perspektif itu kelompoknya ada yang mengkritisi no reason ya. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada saran ya saran yang sifatnya suggest gitu ya terkait dengan meregulasi dari sebuah grup yang berpengaruh terhadap regulator ya. Jadi tidak ada alasan yang menyatakan bahwasanya regulasi dari suatu ya industri tersebut itu hanya untuk kepentingan grup yang berpengaruh. Nah, tetap juga menyeluruh ya. Nah, ini yang mengkritisi itu. Dan kemudian adalah economic interest group theory. Nah, jadi dalam economic interest group theory itu diasumsikan bahwasanya grup-grup setiap entitas, setiap grup itu dilindungi kepentingan ekonominya masing-masing, gitu ya. Particular economic interest. Jadi grup-grup tersebut sering terjadinya yang disebut dengan konflik antara satu yang lainnya dan saling will lobby government, gitu ya. Akan will lobby government put in place legislation dan juga menempatkan wakil-wakilnya sehingga wakil-wakilnya itu bisa
representasi untuk benefit yang akan didapatkan oleh mereka. Sehingga ya kan put in the place legislation itu akan menimbulkan yang namanya expand ya. Nah, ini dari economic interest group. Dan economic interest group ciri yang lainnya, aturan itu sifatnya tidak netral ya. Tidak netral ya, not a neutral arbiter. But is seen as interest group. Ya, jadi tidak netral, tetapi semuanya berhilir ya kepada interest group, kepentingan kelompok gitu ya. Dan motivasi regulasi ini adalah untuk melakukan pemilihan kembali posisi tawarnya, ya, maintain of its position of power, gitu ya. Dan regulasi ini menyediakan adalah kepentingan apa ya, kepentingan politik dari suatu grup, dari suatu kelompok. Ya, ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Silakan. Ya, kemudian kita lihat. Nah, ini contoh-contoh ya, bagaimana penerapan dari sudut pandang standar itu ya. Nah, di apa ya, terutama melahirkan aturan yang regulasi terkait dengan industri asuransi ya. Bagaimana kelompok ini melakukan lobby ya sehingga dapat menolak suatu standar. Nah, ini contohnya ya. Atau juga tingkat sensitivitas yang tinggi secara politik ya, bahwasanya diperlukan lobby ya secara umum untuk menentukan tingkat harga umum yang berlaku. Ya, atau juga lobby-lobby terkait dengan perlindungan ya kepentingan pemilih ya. Kalau misalnya saya nilai juga yang namanya standar sekarang ya kan IFRS itu nggak lepas dari kepentingan yang lebih besar. Siapa kepentingan yang paling diuntungkan dari lahirnya IFRS sebelum adanya IAS gitu ya. Sesudah lahirnya IAS ya. Setelah IAS kan apa ya, IFRS stakeholder gitu kan ya, semuanya itu untung, yang untung adalah stakeholder. Kalau pekerja gimana? Nggak untung ya kan dari adanya IFRS itu. Karena semuanya aset ya, revaluasinya harga pasar. Kalau dia harga historis, rugi ya kan. Rugi investasi saya. Saya jauh-jauh datang dari Qatar, invest ke Indonesia gitu, tahu-tahu aset saya turun. Saya bawa uang dulu 10 miliar gitu kan. Ternyata uang saya tinggal 1 miliar, malah hilang. Ya, karena apa? Ya karena uh, apa tadi gitu ya. Standar tadi gitu ya. Ya, maka kepentingan saya itu harus dilindungi. Nah, untuk itu standar perlu ada. Itu. Ya. Jadi dengan kata lain, regulasi itu tidak lepas adalah suatu proses politik. Jadi suatu proses politik yang melihat gambaran ya bagaimana penyajiannya atas laporan keuangan sehingga menghasilkan beberapa informasi yang ini ya berdimensi sosial dan juga berdimensi lingkungan dengan kata lainnya. Jadi semuanya regulasi itu yang sifatnya apa economic interest group orientasinya sangat besar ya, dimensinya sangat besar. Nah itu. Ya, silakan ada yang mau kita discuss. Ada? Cukup jelas ya. Baik, kalau cukup jelas saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di pagi hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah di absen? Pak. Sudah, Prof. Ya. Baik. Baik, terima kasih adik sekalian. Boleh meninggalkan ruangan.